Rekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban YTR di Bandung telah digelar di Mapolda Jawa Barat. Sebanyak 21 adegan diperagakan oleh tersangka Taufik Hidayat dan disaksikan berbagai pihak terkait. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Rekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan selama bertahun-tahun terhadap seorang wanita di Bandung YTR yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat telah digelar di Mapolda Jabar pada Kamis 2 Juli 2026. Lebih dari 4 jam rekonstruksi dilakukan di sejumlah ruangan gedung di Tres PPA dan PPO Polda Jawa Barat. Proses rekonstruksi dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya pihak kejaksaan, LPSK, keluarga korban, kuasa hukum korban, serta sejumlah saksi. Selama rekonstruksi, Taufik tidak menolak seluruh rangkaian adegan dan mengakui perbuatan yang diperagakannya. Dari 6 tempat kejadian perkara, penyidik merekonstruksi 3 lokasi yang menjadi titik utama terjadinya penyekapan dan penganiayaan berat tersebut. Sebanyak 21 adegan diperagakan dalam rekonstruksi dengan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan. Terkait dugaan bibir korban yang digunting tidak diakui oleh tersangka. Berdasarkan rekonstruksi, luka pada bibir dan gigi korban diduga terjadi akibat pukulan berulang-ulang. Di salah satu lokasi, penyidik juga menemukan obat-obatan dan cairan infus yang diduga dibeli tersangka untuk mengobati korban secara mandiri setelah melihat kondisi korban kian memburuk. Selain itu, penyidik juga masih mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka. Jika ditemukan bukti yang cukup, penyidik akan menambahkan pasal terhadap tersangka. Dan di situ sudah kita ada kesepakatan bersama untuk kita tetap mendalami dan mencari bukti-bukti, dan bila ada kita akan mempersangkakan penambahan pasal terhadap pelaku. Jadi tidak usah lagi. Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi mengatakan rekonstruksi berjalan lancar dan diikuti langsung oleh tim jaksa peneliti Kejati Jawa Barat. Usai mengikuti rekonstruksi, pihaknya tinggal menunggu berkas perkara tahap pertama dari penyidik agar dapat diteliti. Selanjutnya, jaksa peneliti akan berkoordinasi kembali dengan penyidik apabila masih diperlukan berkas tambahan. Terkait kemungkinan penambahan pasal yang disangkakan kepada tersangka Taufik Hidayat, pihak kejaksaan belum dapat menyimpulkan. Penilaian akan dilakukan setelah berkas perkara diterima dan diteliti secara menyeluruh. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi. Seperti itu. Taufik akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikutnya pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun. Kemudian pasal 446 ayat 2 tentang perampasan kemerdekaan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Pasal-pasal tersebut akan dijungtokan dengan pasal 126 ayat 2 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sabago Fiesa Asa, Bayu Rabdani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.